Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irham Musyaki, NIM 211717173, makul pengembangan pembelajaran SKI kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi Amr bin As. Bahwasanya para sejarawan tidak tahu pasti dan tidak menemukan kata sepakat tentang tahun Amr bin As itu lahir. Namun para sejarawan itu memperkirakan Amr bin As lahir di Mekah sekitar setengah abad sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Lebih tepatnya tahun 547 Masehi atau 24 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nama lengkapnya adalah Amr bin As bin Wa'il bin Hasim bin Sa'id bin Saham. Beliau itu biasa dipanggil dengan Abu Abdullah. Ada juga yang memanggilnya dengan Abu Muhammad. Amr bin As itu lahir dari Bani Saham yang secara kedudukan terpandang di kalangan kaum Quraisy. Bani Saham mempunyai otoritas tertentu di kalangan suku Quraisy. Otoritas tersebut ialah dalam hal lembaga pendidikan hukum. Orang-orang Quraisy dan bahasa Arab lainnya dan bangsa Arab lainnya itu mengunjungi Mekah meminta keputusan hukum kepada Bani Saham. Dengan arti lain, tokoh-tokoh Bani Saham itu merupakan tempat rujukan hukum apabila terjadi perselisihan atau permasalahan antara bangsa Arab dengan bangsa Arab yang ada di Mekah. Orang-orang yang diistimewakan dengan hak otoritas tertentu di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu hanyalah orang-orang yang terkenal bijak, adil, santun, dan memiliki pandangan yang luas. Sifat-sifat seperti ini dijaga oleh Bani Saham guna untuk mempertahankan otoritasnya di tengah bangsa Arab di Mekah. Tentunya sifat maupun sifat seperti ini mereka wariskan dan turunkan kepada anak cucu mereka, terutama Amr bin As. Tak menutup kemungkinan kondisi ini akan menjadikan watak dan keterampilan Amr bin As yang pandai dalam berdiplomasi dan tangkas dalam mengambil kebijakan. Ketika muda, Amr bin As adalah seorang pedagang yang sangat sukses. Ia sering melakukan perjalanan dagang sepanjang rute perdagangan konvensional melalui Asia Timur Tengah termasuk Mesir. Karena itu ia cukup banyak mengetahui seluk-beluknya wilayah yang pernah dilaluinya. Adapun aneka macam barang yang ia perdagangkan berupa kulit ataupun dengan pewangian. Kemudian beberapa rute perjalanan Amr bin As itu sering ia kunjungi, antara lain di Syam, kemudian Yaman, yang ketiga Habasyah, dan yang terakhir adalah Mesir. Sebelum pemikiran dan pintu hati Amr bin As itu terketuk oleh hidayah, Amr bin As itu merupakan salah satu orang yang sangat anti dengan risalah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan salah satu pemuka kafir Quraisy yang juga memusuhi Rasulullah SAW dan menghalang-halangi ajaran Islam. Hal itu dibuktikan dengan berbagai dakwah Islam yang ia coba halangi, seperti halnya ketika ia diutus oleh para pemuka kaum kafir Quraisy untuk membawa kembali umat Islam yang hijrah ke Habasyah. Namun setelah memeluk Islam, Amr bin As itu menjadi salah satu tokoh Islam yang sangat terpengaruh. Ia juga menjadi salah satu jenderal besar Islam yang banyak menaklukkan daerah-daerah Arab untuk diislamkan dengan cara berdakwah. Amr bin As itu telah berhasil menguasai kota Aris,
Firman, Bilqis, kemudian Dunain. Ia juga berhasil menaklukkan Alexandria, istana Babilonia, serta daerah-daerah di sekitarnya. Di samping itu ia mengadakan perjanjian, yaitu perjanjian damai dengan Mukaudis, dan menetapkan jizyah bagi penduduk Mesir. Sebenarnya Mesir sudah mulai ditaklukkan sebelum Amr bin As berhasil menguasai Babilonia dan wilayah sesudahnya atau setelah pengepungan yang dilakukan olehnya terhadap Alexandria. Sosok Amr bin As itu sangat berpengaruh dan berperan besar dalam menaklukkan daerah tersebut. Semenjak Amr bin As masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah meluputkan Amr bin As sedikitpun dari perang. Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang mengetahui dan yakin akan keimanan yang tulus dan komitmennya Amr bin As. Tatkala Rasulullah SAW ingin mengutus Amr bin As sebagai pemimpin perang dengan iming-iming harta ghanimah, seperti halnya dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwasanya artinya sesungguhnya Amr bin As itu adalah diantara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam nomor 3845 kalau nggak salah. Nah, kemudian pasca pasukan muslimin di bawah komando Amr bin As, ia berhasil menaklukkan Romawi. Mesir sepenuhnya jatuh ke tangan umat Islam. Nah, Umar bin Khattab memberikan hak otoritas penuh kepada Amr bin As dan menjadikannya sebagai gubernur di wilayah tersebut. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai biografi Amr bin As. Kurang lebihnya